Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa la umuri dunya waddin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Pada kesempatan kali ini perkenankan saya untuk memperkenalkan diri saya terlebih dahulu. Nama saya Arif Cendekiawan, jurusan Ilmu Komunikasi, konsentrasi Public Relation. Pada kesempatan kali ini juga saya ingin mempresentasikan proposal penelitian yang saya buat. Yang melatar belakangi penelitian saya yaitu PT Pelabuhan Indonesia 1 Persero merupakan perusahaan badan usaha milik negara yang mengelola jasa transportasi air di Indonesia bagian barat. Dalam kiprahnya, Pelindo 1 atau Pelabuhan Indonesia 1 memiliki wilayah operasi di 4 provinsi yang meliputi Provinsi Aceh, Sumatera Utara, Riau, dan Kepulauan Riau, serta mengelola 16 cabang pelabuhan. Untuk wilayah Provinsi Riau sendiri, terdapat PT Pelindo 1 Persero cabang Pekanbaru sebagai salah satu perusahaan BUMN yang bergerak di bidang jasa transportasi air di Provinsi Riau. Pelabuhan selaku penyedia jasa transportasi harus selalu sudah selayaknya memberikan pelayanan yang positif sehingga mendapatkan penilaian dari masyarakat bahwasannya perusahaan tersebut memiliki citra positif. Di penelitian ini saya tertarik meneliti CSR, implementasi CSR yang diterapkan oleh PT Pelindo 1 Persero cabang Pekanbaru. Mengapa demikian? Karena PT Pelindo 1 cabang Pekanbaru merupakan BUMN yang konsisten, salah satu BUMN yang konsisten di Pekanbaru ini untuk menerapkan CSR. CSR sendiri mereka sebut dengan PKBL. PKBL yaitu merupakan akronim Program Kemitraan dan Bina Lingkungan. Program Kemitraan Bina Lingkungan sesuai wawancara saya kepada salah satu staf PKBL yakni Ibu Togi mengatakan bahwasannya PT Pelindo 1 cabang Pekanbaru ini melaksanakan PKBL, program kemitraan bina lingkungan, dengan beberapa program seperti mudik gratis, pembagian sapi kurban ketika Idul Adha, pembagian paket sembako kepada masyarakat yang terdampak pandemi COVID-19, dan juga pembagian sembako untuk masyarakat yang kurang mampu di saat bulan Ramadan, dan masih banyak lagi PKBL yang mereka laksanakan. PT Pelindo 1 sendiri yang merupakan perusahaan yang menaungi PT Pelindo 1 cabang Pekanbaru pernah mendapatkan penghargaan yakni Top CSR Award 2020 sebagaimana yang saya jelaskan di dalam proposal saya, dan itu juga diperkuat dengan pemberitaan waspada.co.id yang memberitakan bahwasannya sampai dengan semester 1 tahun 2020 PT Pelindo 1 telah merealisasikan program bantuan bina lingkungan sebesar 5,41 miliar rupiah yang disalurkan untuk bantuan korban bencana alam, pendidikan atau latihan, peningkatan kesehatan, pengembangan sarana dan prasarana, sarana ibadah, pelestarian alam, serta bantuan sosial kemasyarakatan dalam rangka pengentasan kemiskinan di seluruh wilayah kerja Pelindo. Berdasarkan latar belakang di atas, peneliti sangat tertarik sekali untuk meneliti tentang implementasi Corporate Social Responsibility PT Pelindo 1 cabang Pekanbaru dalam meningkatkan citra. Rumusan masalah berdasarkan latar belakang di atas, maka timbul permasalahan yang diteliti yaitu bagaimana implementasi Corporate Social Responsibility PT Pelindo 1 Persero cabang Pekanbaru dalam meningkatkan citra. Adapun tujuan penelitian ini yakni penelitian ini dilakukan untuk mengetahui bagaimana implementasi program Corporate Social Responsibility PT Pelindo 1 cabang Pekanbaru. Kajian teori, pengertian humas. Humas menurut Guru Besar Ilmu Komunikasi Universitas Padjadjaran Profesor Dr. Andus Soleh Sumirat
MS dalam bukunya Dasar-Dasar Public Relation menyimpulkan bahwa public relation atau hubungan masyarakat adalah tindakan pencitraan yang dilakukan untuk menarik simpati masyarakat terhadap suatu organisasi atau perusahaan. Ruang lingkup humas ini ada dua, yaitu public internal dan public eksternal. Public internal merupakan tubuh dari instansi itu sendiri, yang mana setiap tubuh memiliki unsur-unsur atau komponen-komponen dalam menggerakkan tubuh tersebut. Begitu juga dalam sebuah instansi memiliki unsur-unsur tersendiri dalam memobilisasi instansi tersebut, seperti pemegang saham dan karyawan dan tingkat atas sampai paling bawah. Public eksternal. Public eksternal disebut juga pihak luar yang memiliki atau menjalin hubungan dengan sebuah instansi, atau biasa disebut dengan istilah publik atau masyarakat. Yang mana publik eksternal ini memiliki peluang yang baik untuk meningkatkan citra dan kualitas sebuah perusahaan, sebab opini publik akan menjadi barometer bagi publik lainnya dalam mengasumsikan sebuah perusahaan, apakah perusahaan tersebut baik atau tidak. Masuk kita ke penjelasan tentang CSR. Natuf dengan mengutip definisi WBCSD, World Business Council Sustainable Development, menyebut tanggung jawab sosial korporat sebagai komitmen berkelanjutan kalangan bisnis untuk berperilaku etis dan memberikan sumbangan pada pembangunan ekonomi sekaligus memperbaiki mutu hidup angkatan kerja dan keluarganya serta komunitas lokal dan masyarakat secara keseluruhan. Menurut peneliti, CSR ini yang peneliti simpulkan bahwasanya CSR merupakan tanggung jawab sosial perusahaan, yang mana tanggung jawab sosial ini perusahaan bertanggung jawab dengan masyarakat di sekitar perusahaan beroperasi. Seperti contohnya PT Pelindo 1 Pekanbaru itu memberikan sembako kepada masyarakat di wilayah kerjanya. Berarti di sini PT Pelindo telah menerapkan CSR, yang mana di PT Pelindo disebut dengan PKBL, Program Kemitraan dan Bina Lingkungan. Masuk kita ke pembahasan citra. Setiap perusahaan mempunyai citra yang disadari ataupun tidak disadari melekat pada perusahaan tersebut. Tidak sedikit jasa yang dihasilkan perusahaan begitu kuat citranya di benak konsumennya atau di benak pengguna jasa yang perusahaan tersebut sediakan. Contohnya saja saya meneliti di pelabuhan, maka masyarakat akan melihat bagaimana sih citra pelabuhan tersebut dalam melakukan pelayanan atau menyediakan pelayanan, ataupun juga hubungannya dengan publik eksternalnya. Dengan cara melaksanakan CSR, maka timbullah peningkatan citra. Menurut Jalaluddin Rahmat dalam bukunya Psikologi Komunikasi menyebutkan bahwa citra adalah gambaran tentang realitas dan tidak harus selalu sesuai dengan realitas. Citra adalah dunia menurut persepsi kita. Sedangkan dalam Kamus Bahasa Indonesia, pengertian citra adalah kata benda, gambar, rupa, gambaran. Gambaran yang dimiliki oleh orang banyak mengenai pribadi, perusahaan, organisasi, atau produk. Secara garis besar, citra adalah seperangkat keyakinan, ide, dan kesan seseorang terhadap suatu objek tertentu. Sikap dan tindakan seseorang terhadap suatu objek akan ditentukan oleh citra objek tersebut yang menampilkan kondisi terbaiknya. Citra atau image ini berkaitan dengan reputasi sebuah produk maupun juga pelayanan jasa perusahaan. Sedangkan citra perusahaan, corporate image, didefinisikan sebagai persepsi masyarakat atau khalayak dari perusahaan tentang sebuah organisasi yang terrefleksi dalam ingatan pelanggan. Teori yang peneliti gunakan untuk melakukan penelitian ini yaitu teori peningkatan citra atau pembentukan citra menurut Andreasen. Menurut Andreasen ada beberapa faktor, yakni yang pertama yaitu advertising. Advertising adalah keseluruhan proses yang meliputi penyiapan, perencanaan, pelaksanaan, ataupun pengawasan penyampaian iklan. Yang kedua, yaitu public relation, adalah usaha yang direncanakan secara terus-menerus, continuous, dengan sengaja guna membangun dan mempertahankan
pengertian timbal balik antara organisasi dan masyarakatnya. Pendapat ini menunjukkan bahwa public relation dianggap sebuah proses aktivitas yang bertujuan untuk menjalin komunikasi antara organisasi dari pihak luar organisasi. Yang ketiga yaitu physical image adalah bukti fisik yang dapat memberikan citra diri bagi perusahaan di mata konsumennya. Yang keempat yaitu actual experience adalah pengalaman langsung dirasakan oleh pelanggan dalam mengkonsumsi barang ataupun jasa yang disediakan oleh perusahaan tersebut. Metode penelitian yang peneliti gunakan untuk meneliti implementasi CSR di PT Pelindo 1 Cabang Pekanbaru yaitu metode deskriptif kualitatif. Lokasi penelitian dan waktu penelitian. Penelitian ini dilaksanakan di PT Pelindo 1 Persero Cabang Pekanbaru yang beralamat di Jalan Kota Baru nomor 2 Kampung Dalam, Kecamatan Sanepelan, Kota Pekanbaru, Riau. Sedangkan waktu penelitian ini dilakukan dari bulan November 2020 sampai bulan Desember 2020. Sumber data penelitian ada dua, yaitu data primer dan data sekunder. Data primer didapatkan dari hasil wawancara yang peneliti lakukan berdasarkan informan penelitian. Adapun informan yang penulis libatkan dalam penelitian ini yaitu satu orang informan kunci manajer keuangan, kedua informan pendukung asisten manajer anggaran dan akuntansi, dan asisten manajer pemberdaraan dan KBL, kemitraan dan bina lingkungan. Total semua informan dalam penelitian ini berjumlah 3 orang. Kemudian data sekunder yang diperoleh dalam penelitian ini berasal dari sumber-sumber lain antara lain buku-buku, website, dan jurnal. Teknik pengumpulan data yang digunakan untuk memperoleh data penelitian ini yaitu observasi, wawancara, dan dokumentasi. Validitas data. Validitas data dalam penelitian komunikasi lebih menunjuk pada tingkat sejauh mana data yang diperoleh secara akurat mewakili realitas atau gejala yang diteliti. Data yang berkaitan dengan penelitian yang menggunakan sumber data seperti pengumpulan data dari kelompok, lokasi, dan waktu yang berbeda sesuai dengan fakta menarik di lapangan. Pada penelitian ini, uji validitas yang akan digunakan adalah triangulasi. Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan triangulasi sumber untuk memeriksa keabsahan data yang diperoleh. Triangulasi sumber yaitu cara menguji data dari informasi dengan cara mencari data dan informasi yang sama kepada lain subjek. Data dan informasi tertentu perlu ditanyakan kepada responden ataupun narasumber yang berbeda atau dengan bukti dokumentasi. Teknik analisis data yang sesuai di dalam buku metode penelitian kualitatif, peneliti menggunakan model Miles dan Haberman. Dalam buku tersebut terdapat beberapa teknik analisis data. Yang pertama yaitu pengumpulan data, reduksi data, penyajian data, penarikan kesimpulan. Terima kasih, saya Arif Cendikawan. Mohon maaf apabila ada kesalahan dalam penyampaian saya. Atlubul minkum afwa, wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.